Tapi tidak setiap keputihan itu akan adalah penyebabnya kanker. Tapi keputihan sendiri merupakan gejala dari kanker. Jadi kalau tumornya sudah menembus ke vagina, maka air seni bisa turun ke situ. Atau feses dia akan tembus naik ke melalui vagina. Tapi jangan kita berpikir negatif dengan side effect. Karena kenapa? Karena pengobatan itu sendiri bertujuan adalah menyelamatkan. Halo, selamat siang Healthy People. Jumpa lagi dengan kami dari bagian Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Kali ini dengan saya Tessa yang akan memandu acara diagnosa dialog informasi kesehatan. Healthy People, di hadapan kita sekarang sudah hadir Dr. Yudi Andriansyah Eka Putra, konsultan onkologi ginekologi, yang mana beliau seorang yang expert yang berhubungan dengan tumor dan kanker di area kewanitaan. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya dok? Selamat siang. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Baik, Healthy People, untuk hari ini, saat ini kita akan membahas topik yaitu kanker serviks yang mana di masyarakat umum kita dikenal dengan kanker leher rahim. Kita langsung saja berbincang dengan dokter kita agar mengetahui tentang penyebab, gejala, dan pengobatan terhadap kanker serviks itu sendiri. Dokter, untuk penyebab utama dari kanker serviks dan cara pencegahannya itu sendiri bagaimana dok? Kalau penyebab dari kanker serviks mungkin sebagian besar orang udah pada tahu atau ada juga yang belum tahu. Itu karena virus. Penyebarannya karena virus human papilloma virus. Ada berbagai macam strain virusnya. Dan saat ini sudah ada imunisasinya, ya, itu. Gitu. Berarti penyebabnya karena virus, human papilloma virus, dan sudah ada pencegahannya berupa imunisasinya ya dokter ya? Imunisasi. Baik. Untuk gejala awal nih dok, dari kanker serviks itu sendiri yang bisa kita sebagai wanita kenali dari diri kita itu kira-kira seperti apa dokter? Penyebaran virusnya sendiri tidak menimbulkan gejala. Namun perkembangannya setelah terinfeksi dan pada stadium awal atau pada stadium 0 itu ya, masih kanker in situ, itu belum bergejala. Bergejala nanti apabila dia sudah ada kelanjutannya pada stadium 1A gitu, baru dia akan bergejala. Mungkin dari keputihan yang awal-awalnya. Tapi tidak setiap keputihan itu akan adalah penyebabnya kanker. Tapi keputihan sendiri merupakan gejala dari kanker. Lalu kalau tindak lanjut dia pada stadium menengah atau advance, itu sudah terjadi nyeri, ya, terjadi nyeri karena dia sudah menginvasi ke kiri dan ke kanan dari jaringan pelvik. Berarti untuk gejala awal itu tidak terlihat, namun nanti berdasarkan dengan stadiumnya ya dokter ya? Jadi pada waktu terinfeksi dari virus dia belum bergejala. Oh, belum bergejala. Namun setelah menjadi kanker akan menimbulkan gejala. Dan gejalanya akan berlanjut nyata setelah stadiumnya meningkat. Ya, pada stadium lanjut, ya sudah dia ke stadium 3 gitu. Itu ada kontak bleeding, ya. Jadi kalau berhubungan dia keluar darah. Kemudian juga kalau ada stadium 4 itu bisa BAB dari vagina karena tembus dia, atau kencing dari vagina. Jadi ya. Tingkat yang parahnya. Karena kan di depan vagina itu adalah kandung kemih. Ya. Di belakang dari vagina itu ada saluran namanya rektum. Tipis saja, itu berjarak mungkin kurang dari setengah senti. Jadi kalau tumornya sudah menembus ke vagina,
maka air seni bisa turun ke situ. Atau feses dia akan tembus naik ke melalui vagina. Jadi awal-awalnya tidak bergejala. Awal-awal tidak bergejala, makanya harus selalu dianjurkan pada wanita untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan seperti pap smear ya. Pap smear. Nah, itu mencegah untuk mengetahui apakah sudah ada kelainan di awal sebelum menimbulkan gejala. Gejala yang lebih serius ke atas. Baik, berarti dilakukan pap smear ya dengan rutin ya dok ya? Ya, itu untuk menemukan kelainan dari kanker serviks itu pada wanita. Baik. Ya, itu yang termudah. Atau yang termurah sih ada IVA test. IVA test. Dilakukan di puskesmas. Ya, itu adalah pemeriksaan screening awal. Tapi dari sana sudah bisa tertangkap, dan kalau sudah dilakukan biopsi, sudah jelas bahwa dia kanker serviks, dia sudah membawa hasil dari dokter patolog, udah nggak ada perlu pemeriksaan awal lagi, udah clear bahwa dia kanker serviks. Tinggal pengobatan dilakukan gitu. Ya, nanti kalau mau pengobatan, baik itu dilakukan operasi atau tidak, ya pada waktu operasi baru akan dilakukan pemeriksaan laboratorium yang lain-lain untuk tindakan operasinya. Tapi untuk menyatakan bahwa dia clear kanker serviks adalah dengan dilakukan biopsi ataupun pap smear. Biopsi ataupun pap smear. Ya. Jika nanti pasien sudah dilakukan biopsi, sudah dilakukan pap smear, pilihan pengobatan yang tersedianya dan efektivitas di setiap stadiumnya itu bagaimana dokter? Nanti harus ke dokter. Ya, ke dokter onkologi, ginekologi. Bagaimana pemilihan pengobatan. Kalau pada pengobatan pada stadium awal masih bisa kita mungkin dilakukan tindakan operatif. Tapi bila dia stadium advance, stadium 2B sampai stadium 4, hanya bisa dilakukan tindakan radiasi saja. Tindakan radiasi saja? Iya. Karena dia sudah mengenai jaringan sekitarnya. Tidak mungkin dilakukan tindakan operasi. Jadi pilihan itu dari setelah dia konsultasi dulu ke dokter. Iya. Ya, pasien tidak bisa menentukan sendiri berapa stadiumnya. Setelah nanti konsultasi dokter, ketahui ke psikolog, nanti ditentukan tingkat pengobatannya bagaimana yang akan dilakukan ya dokter. Iya, pilihan pengobatan yang akan dilakukan. Kalau nanti udah dipilih nih dokter, jenis pengobatan dilakukan, mungkin ada misalkan kemoterapi, radioterapi, ataupun operasi, itu apakah ada efek samping dari jenis-jenis pengobatan yang dipilih itu nggak nanti buat si pasien itu sendiri? Pengobatan mungkin akan selalu ada namanya efek samping atau side effect ya. Tapi jangan kita berpikir negatif dengan side effect. Karena kenapa? Karena pengobatan itu sendiri bertujuan adalah menyelamatkan pasien. Penyakit kanker itu penyakit nggak main-main. Iya. Karena penyakit kanker itu kalau tidak diobati berakhirnya dengan kematian. Ya. Yang termudah aja lah bila dia pada stadium awal, dia disembuhkan dengan cara dioperasi, ya dia tentu kehilangan rahimnya. Berarti dia tidak mungkin, walau dia usia muda, tidak mungkin dia akan melakukan reproduksi lagi. Itu kan satu side effect dari tindakan pengobatan. Tapi dia masih berumur panjang. Jadi dalam suatu pengobatan jangan berpikir dengan side effect dulu. Tapi pengobatan targetnya apa? Menyelamatkan pasien. Menyelamatkan hidup. Karena hidup ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Itu pemberian ilahi. Ya, pemberian itu yang kita selamatkan gitu loh. Ya, jadi jangan berpikir tentang yang menjelimet tentang side effect dan sebagainya. Contoh kalau di kemoterapi, side effect-nya orang akan mungkin pertama-tama dia akan rambutnya botak, habis, kulitnya kusam ya. Tapi apakah itu nggak akan tumbuh lagi? Ada, akan tumbuh lagi. Kulitnya mungkin akan glowing lagi setelah pengobatan selesai. Setelah rangkaian terapi selesai. Iya, rangkaian selesai. Tapi yang tujuan utama kan bukan itu. Iya. Jadi jangan berpikir yang hal-hal yang nggak perlu, tapi pikirkan dulu bahwa pada pasien adalah
keselamatan. Keselamatan, kesembuhannya nanti bisa kembali normal. Ini sering kali pasien salah fokus, salah berpikir hal yang remeh-temeh, tapi dia melupakan tujuan hidupnya. Tujuan untuk pengobatan apa? Menyelamatkan diri. Gitu. Jadi kita mengembalikannya ya dok ya, penyembuhan yang terlebih dahulu yang akan kita lakukan. Kanker serviks sendiri itu kemungkinan sembuh totalnya itu apakah ada dokter? Lalu bagaimana untuk peluang kesembuhannya untuk si pasien tersebut yang sudah terdiagnosa? Ya, namanya penyakit kanker kita ada disebut prognosa. Gitu. Prognosa itu adalah angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup Mbak Tessa ini dihitungnya adalah angka harapan hidup untuk 5 tahun. 5-year survival gitu namanya. Nah, angka harapan hidup ini sangat ditentukan dengan pengobatan yang dilakukan, ya, pengobatan dilakukan dan stadium pada saat dilakukan pengobatan. Kalau pada stadium 1A itu hampir 100% sembuh. Ya, sekitar hanya kurang dari 1% kejadian kematian 5 tahun yang akan datang karena penyakit tersebut. Tapi bila stadiumnya sudah stadium 4, ya, mungkin hanya sekitar sisa dari 100 orang hanya sekitar 20 orang yang 20% atau 20 orang yang masih bertahan hidup 5 tahun ke depan. Ya, jadi sangat ditentukan oleh pengobatan dan stadium pada saat diobati. Stadium pada saat diobati. Dokter, tadi kan dokter memaparkan kalau bisa dilihat dari keputihan ya yang ada pada si pasien sendiri. Kalau misalkan kita ada keputihan nih dok, keputihannya itu mungkin agak berbau dan tidak teratur untuk keputihannya tersebut, itu bisa menjadi gejala pemicu awalnya nggak sih dok untuk mengarah ke kanker serviks? Seperti saya bilang tadi bahwa keputihan itu adalah salah satu gejala dari kanker serviks. Tapi jangan dibalik, bahwa apakah keputihan itu dia kanker serviks? Ya tidak. Jadi dicek dulu. Ada gejala keputihan ya jangan diabaikan, berobat. Tapi kalau munculnya tidak nentu itu juga nggak bisa. Bisa. Kita harus pemeriksaan kanker itu adalah ditentukan dari hasil patologi. Baik. Ya, bisa pap smear ataupun biopsi. Biopsi. Jadi tidak bisa ditentukan dari gejala. Oh, kamu pasti enggak bisa. Jadi tegak diagnosanya, hakimnya adalah dokter patolog. Dokter patolog. Ya, walau saya sebagai dokter konsultan onkologi ginekologi, suatu saat saya ngelihat dengan mata saja udah cukup, ini kemungkinan udah pasti kanker serviks. Ya. Tapi tetap declare-nya harus ada pemeriksaan yang dari dokter patolog. Jadi apabila ada seseorang, dok saya sudah disembuhkan kanker di pengobatan alternatif. Bentar dulu, Anda benar kanker nggak? Pernah dilakukan biopsi nggak? Enggak. Pernah dilakukan? Enggak bisa. Jadi harus ada hasil biopsinya, harus ada hasil patolognya. Dan itu di-declare dalam selembar kertas. Selembar atau 2 lembar kertas, iya. Tanpa ada itu, dia menyatakan bahwa saya sudah sembuh. Betul, dulu Anda terdiagnosa yakin kanker serviks. Ya nggak bisa. Kalau dari pemaparan dokter tadi, kira-kira bagaimana dok yang bisa kita lakukan nih dok untuk meningkatkan kualitas hidup kita selama dan setelah pengobatan itu kita lakukan? Ya banyak yang bisa dilakukan seseorang untuk quality of life ya, quality of life. Kualitas hidup kan terkait dengan gaya hidupnya, ya. Tentu untuk quality of life seorang penderita kanker ya harus memperhatikan diet, harus memperhatikan ya harus jangan mager, olahraga. Kembali ke hidup sehat ya dok ya? Iya, seseorang akan mempunyai kualitas hidup yang bagus kalau dia terlatih. Orang yang misalnya dia merasa dirinya penyakit kritis, kanker termasuk penyakit kritis kalau di dalam asuransi.
Ya, lalu dia membatasi diri, dia tidak mau bergerak, dia tidak mau olahraga. Ya, dengan sendirinya kemampuan hidupnya kan menurun. Begitu dia diajak, yuk kita naik ke gedung itu, tapi nggak ada liftnya, hanya ada tangga. Terus dia bilang, berat untuk ke sana, berarti kan quality of life-nya susah. Atau dia mau bergerak, yuk kita melihat tempat di satu daerah ke sana, tapi nggak bisa pakai mobil, kita harus jalan kaki. Ya, berarti kan dia terbatas mobilisasi. Seseorang akan mempunyai kualitas hidup yang tinggi apabila dia tidak mempunyai halangan untuk bekerja, bergerak, meneruskan hari-hari, begitu. Iya. Jadi kalau dia membatasi diri, dia hanya di atas kursi roda, berarti kan tidak, kualitas hidupnya, quality of life-nya rendah. Orang yang mempunyai kualitas hidup yang baik adalah orang yang tidak, hampir dikatakan dia bisa mobile, ya. Dia bisa bergerak sendiri tanpa dukungan orang lain. Dia bisa berdaya dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Kalau dia hanya di kursi roda, dia mau dibantu, kesana sini harus dibantu, apakah hidupnya berkualitas? Otomatis mempengaruhi hari-harinya, ketergantungan dengan lingkungan dan orang sekitarnya. Iya. Jadi kualitas hidup itu tergantung pada dirinya sendiri. Dia mau bergerak nggak? Dia mau mengusahakan diri nggak? Dia mau berpasrah diri nggak? Kalau orang-orang yang fight, yang tidak terhalang bahwa dia orang yang sakit kritis, tapi dia sudah berobat dan dia berusaha untuk bangkit, kualitas hidupnya tidak tergantung. Bisa dikatakan dia high quality. Jadi dia lebih punya tingkat kesadaran yang penuh, yang tinggi, sehingga dia bisa lebih fokus nih dok untuk dirinya hari-harinya biar dia lebih sehat ke depannya. Betul. Makanya saya kalau misalnya ada pasien-pasien saya yang sakit kanker, saya tidak pernah membatasi dia untuk tidak boleh makan ini, makan itu. Karena makan itu salah satunya adalah menurun kualitas hidup. Kita nggak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Terus saya makan apa? Iya. Justru Anda silakan aja. Apapun boleh Anda makan dengan jumlah dan ukuran secukupnya. Tidak melebihi. Ya, tidak berlebihan. Ya. Apakah boleh saya makan bakso? Ya boleh, makan aja. Toh kamu makan bakso kan setiap hari, per seminggu sekali. Apakah boleh saya makan sate kambing? Makan saja. Silahkan. Iya, toh cuma paling seminggu sekali. Ya. Jadi boleh makan semuanya. Dan begitu berarti kualitas hidupnya tinggi dong. Dia tidak ada terbatas, bebas. Tapi kalau dia punya segalanya, dia punya apapun dia punya, tapi dia terbatas. Kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh makan ini, kamu hanya boleh makan ini. Apakah hidupnya berkualitas? Lebih ke berpikir sih, banyak pikiran. Ya, tidak berkualitas. Terbatas, iya. Kita berkualitas apabila kita tidak ada pembatasan. Ya, pembatasan dalam bergerak, tidak ada pembatasan dalam kita berdiet. Berarti tetap bisa diperbolehkan, asalkan masih mengikuti alurnya dan tidak berlebihan. Iya, betul. Baik dokter, ini kan dokter untuk pasien kita tadi kan udah kita tahu gejalanya, penyebabnya, udah kita tahu untuk menjaga kualitasnya bagaimana setelah pengobatan. Ada nggak dok kemungkinan tanda-tanda kekambuhan yang bisa kita lihat dari si pasien ini, dan bagaimana untuk cara pemantauannya setelah dia melakukan terapi atau berobat tersebut? Nah, dalam pengobatan kanker, setelah seseorang mengalami terapi, operasi, radiasi, dia akan diobservasi selama 5 tahun. 5 tahun ke depan. Paling tidak ya 2-3 bulan sekali dia harus kontrol ke dokternya. Itu untuk mencegah apa? Untuk mencegah bahwa apabila ada kekambuhan diketahui sejak awal, masih bisa diterapi lebih lanjut. Ya, seringkali kanker itu memang akan kambuh. Tapi apakah semua kanker akan kambuh? Tidak. Bila pengobatannya sukses, berhasil, terapinya sampai tuntas, kemungkinan kambuh kecil sekali. Nah, selama 5 tahun itu pasien akan kontak terus sama dokternya.
pasien-pasien kadang-kadang merasa sudah dioperasi apa-apa dia nggak mau kontrol. Tidak mau balik lagi. Jadi pada waktu terjadi kekambuhan sudah terlambat. Baik. Ya. Berarti setelah pengobatan dilakukan, akan ada waktu nih 5 tahun ke depan dia harus track balik ke dokternya. Betul. Untuk melihat tingkat kekambuhannya ini bagaimana. Bisa nanti dilakukan pengobatan penanganan lebih awal ya dok ya, Ya. untuk tingkat kekambuhannya. Baik dokter, untuk pemaparannya sudah sangat cukup panjang dan begitu jelas dokter utarakan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Mbak Tessa. Untuk penjelasannya, jadi healthy people, kita sendiri sekarang sudah mengetahui nih untuk kanker serviks sendiri apa, dan bagaimana gejala yang bisa ditemukan dan pengobatannya bagaimana, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita sebagai pasien yang nantinya sudah terdiagnosa dengan kanker serviks, untuk kita bisa lebih berdikari dengan diri kita sendiri. Karena keterbatasan waktu, untuk healthy people yang ketinggalan live streaming dari kita, bisa kembali menonton video kita yaitu di sosial media kita, ada di YouTube RS Harapan Bunda Jakarta, lalu Instagram kita RS Harapan Bunda _Jakarta. Untuk healthy people yang ingin melakukan konsultasi langsung dengan Dr. Yudi, bisa langsung ke Harapan Bunda dengan jam praktek dokter di Senin dan Rabu di jam 2 siang sampai jam 4 sore, lalu di hari Kamis di jam 6 sore sampai jam 8 malam. Untuk reservasi bisa dilakukan melalui WhatsApp official RS Harapan Bunda yaitu di nomor 0811 999 995. Healthy people jangan lupa untuk selalu memfollow dan mengikuti live update kita di Instagram. Nanti kita akan membagikan informasi edukasi yang terbaru terkait informasi kesehatan kepada healthy people semuanya. Sekian dari kami, sampai jumpa di sesi berikutnya di Dialog Informasi Kesehatan. Keep healthy dan happy. Sampai jumpa.